Itu ke sekretariat itu jam 4 kurang 10 menit itu. Nah, saya kan terus daftar ke situ, daftar lah. Ketika saya daftar di situ ada pendaftar yang satu, yaitu istrinya incumbent. Saya daftar ke situ, akhirnya kan namanya pelayanan kan dia sudah nunggu duluan, kan saya nunggu belakangnya. Terus kita namanya daftar kan nulis-nulis Pak ya. Saya karena mengingat saya dulu pernah ikut nyalon, jadi kan persyaratannya sudah lengkap. Isi nyata saya langsung saya bongkar di depan panitia, saya suruh milih apa yang dibutuhkan oleh panitia berkenaan dengan pendaftaran saya, gitu Pak. Akhirnya tas saya bongkar di depan panitia, di meja panitia, akhirnya dipilih. Semua persyaratan saya dipilih-pilih oleh salah satu panitia, salah satu anggota panitia dipilih-pilih Pak. Setelah dipilih-pilih, salah satu berkas saya yang untuk lamaran itu kan ada yang pakai fotokopi. Nah, pakai fotokopi kan menurut panitia tidak diperbolehkan. Akhirnya saya berbikin tulisan tangan lagi Pak. Nah, setelah berbikin tulisan tangan lagi kan waktunya agak lama. Menulis satu lembar folio itu kan agak lama Pak ya. Nah, ketika menulis folio agak lama itu, waktu di Indonesia Barat sudah menunjukkan jam 4 lewat lah. Incumbent yang saat itu mengantar istrinya daftar, langsung pakai HP saya disyuting. Bagaimana nih panitia, sudah jam 4 lewat kok nulis-nulis begini, masih salah satu peserta ini ya. Panitia dipres, diomel-omel seperti itu. Akhirnya salah satu panitia yang melayani saya ini sampai gondor Pak, sampai minder. Akhirnya terus namanya dipres sama incumbent yang saat itu masih menjabat kan lain Pak ya, gitu ya. Akhirnya saya nulis belum selesai ya, terus salah satu panitia itu bilang, udah Mas, langsung ditandatangani saja, karena yang penting panitia sudah tahu jenengan, maksud jenengan yang sudah ditulis di surat lamaran tersebut. Nah, akhirnya atas perintah panitia itu saya menyudahi tulisan lamaran saya, yang memang saya akui saya nulis itu belum sempurna Pak, tapi menurut panitia sudah bisa dipahami. Nah, gitu Pak. Akhirnya panitia mengambil semua berkas-berkas yang diperlukan, kan karena di meja itu kan sudah saya tunjukkan semua. Monggo Pak panitia silakan diambil mana yang jenengan butuhke, gitu Pak. Akhirnya diambil. Akhirnya alhamdulillah bisa selesai, bisa dibuktikan dengan saya menerima checklist dari panitia. Checklistnya lengkap gitu Pak ya. Nah, ketika penyerahan berkas itu Pak, penyerahan berkas yang sudah, berkas saya kan saya taruh di meja, sudah dipilih, sudah diambil, sudah dikumpulkan oleh panitia, sudah dimasukkan ke dalam stop map. Akhirnya saya secara simbolis ada acara serah terima. Setelah di checklist lengkap, akhirnya ada serah terima gitu Pak. Serah terima. Nah, ketika serah terima itu, ketua panitianya yang namanya Pak Suroto bilang, Mas Dul, ini panitia hanya berhak menerima berkas Anda, yang penting sudah lengkap, karena tahun ini apabila tidak lengkap persyaratannya langsung ditolak gitu Pak. Alhamdulillah karena saya sudah lengkap, akhirnya diterima, dibuktikan dengan checklist yang saya dapatkan dari panitia gitu Pak. Nah, akhirnya Pak Roto bilang panitia hanya berhak menerima, tetapi untuk kevalidan data yang ada di stop map ini nanti tunggu undangan dari panitia, karena ada tim verifikasi yang ditunjuk dari luar. Itu bisa dari Demak atau dari Mijen atau dari mana gitu bilangnya Pak Suroto sebagai ketua waktu itu Pak. Nah, setelah itu saya tunggu, tidak ada undangan, tidak apa-apa. Saya bingung Pak, karena saya kan juga pebisnis, sering keluar kota gitu. Maksud saya kan kalau memang tanggal sekian kan saya bisa nunggu gitu Pak ya. Ternyata saya tunggu tidak ada kejelasan. Lah, ternyata di tengah-tengah pada hari ini saya pergi Pak. Pada hari ini tanggal berapa ini Pak ya? Tanggal
tanggal 26 ini ya sekarang ya. Tanggal 26 Juni 2023. Nah, saya pergi dari kemarin ada urusan di luar kota, tepatnya di Ngawi ini Pak. Lah, ini saya buka-buka HP, buka-buka YouTube, ternyata malah saya baru tahu ternyata panitia ini Pak, mundur dan diganti. Lah ini kan aneh Pak. Panitia mundur pun saya tidak dikasih tahu oleh BPD, oleh panitia atau apa gitu. Panitia mundur, panitia yang lama ini yang diketuai oleh Pak Suroto ini mundur, saya tidak dikasih tahu. Terus ada pembentukan panitia yang baru, saya juga tidak dikasih tahu. Terus kemarin ada pelantikan, saya juga tidak dikasih tahu. Terus tadi siang ada penelitian berkas atau bilangnya verifikasi tingkat desa, tingkat panitia. Saya juga tidak dikasih tahu. Lah malah sore ini saya baru dikasih tahu ada undangan ke rumah, istri saya telepon, "Mas, ini ada undangan untuk menyaksikan hasil verifikasi tadi siang loh." Saya kan kaget. Loh, kok verifikasi kok? Loh, sedangkan sesuai dengan perkataan Pak Roto yang kemarin terakhir itu saya ketemu itu kan urusan verifikasi data itu kan Pak, dari luar gitu. Bisa dari Demak atau dari Mijen. Nah ini kok ada undangan yang ditujukan kepada saya sebagai balon untuk menyaksikan hasil verifikasi. Nah ini kan saya kaget. Saya sekarang kan lagi di Ngawi. Nah, terus untuk menyikapi hal ini tidak masalah. Kebetulan saya juga kenal baik sama ketua panitianya yang baru ini. Saya tanya-tanya sama istri saya, ternyata ketua panitianya Pak Syarifuddin. Nah, akhirnya saya minta nomor teleponnya. Kebetulan istrinya Syarifuddin itu kan guru TK, teman istri saya ngajar. Nah, akhirnya saya minta tolong istri saya, minta nomor teleponnya Pak Syarifuddin. Saya izin, Pak Syarifuddin, maaf, ini saya lagi di luar kota, saya tidak bisa ikut undangan ini dengan menghadiri karena saya lagi di Ngawi. Saya buktikan dengan Sherlock posisi saya sekarang. Itu bilangnya ya suwun gitu. Maaf, ini kan sesuai dengan pelimpahan tanggung jawab sebagai panitia baru, saya harus kerja cepat gini gitu Pak. Nah, kira-kira begitu Pak, laporan dari saya untuk kok laporan kayak polisi aja. Saya minta tolong pada jenengan ini Pak, kira-kira minta tolong sarannya bagaimana, terus solusinya bagaimana ini untuk Pak Eko. Salam hormat, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.